Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah sama-sama kita tadi santapan santapan apa ya? Santapan jasmani, sekarang santapan rohani. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmat-nikmatnya kita dapat menyempurnakan amal-amal soleh kita. Dalam hal ini kita menuntut ilmu, yaitu belajar dari dasar lagi, yaitu metode Syafi'i, cara praktis baca Quran, yang kita sudah di halaman kemarin, halaman berapa? Kemarin 25 ya, shin ya. Sekarang shin sama sod. Shin sama sod. Ini dilipat 26 tuh. Shin sama sod berarti nggak dimurojaah nih lupa. Minum dulu. Itu bisa nggak duduk yang santai? Yang santai duduknya. Itu udah santai segitu. Oke. Silakan dibuka halaman 26 ya. Enggak ya, satu ditekuk, yang ada dia lurus. Ini cewek pokoknya. Cewek. Membedakan huruf shin dan huruf sod. Shin ya, shin dan sod ya. Ya, pengarang menulis huruf shin itu termasuk dalam huruf lisan juga yang kemarin kita udah pelajarin ya, shinnya. Di halaman 25 tuh ada shin ya. Karena kita masuk ke bab membedakan makhraj ya, membedakan bunyi huruf, bunyi keluarnya huruf. Ya, shin kemarin udah dibahas, yaitu huruf lisan terbentuknya dengan huruf dengan cara tengah lidah tidak menempel pada langit-langit ya, lidahnya nggak nempel langit-langit ya. Ya, sehingga makhrajnya tidak tertutup ya. Shin. Shin ya. Selanjutnya, apa bedanya sama sod? Bedanya sama sod termasuk dalam huruf lisan juga, yaitu keluarnya huruf dengan meletakkan ujung lidah paling depan pada dinding dua gigi seri bawah. Ya. Ujung lidah nempel dua gigi seri bawah. Ya. Sehingga suara keluar di antara gigi seri bawah dan gigi seri bawah ya. Gigi seri atas dan gigi seri bawah. Sod, ya, sod, ya, sod. Ya, dia lebih tebal ya, dia masuk ke huruf tebal ya. Sod. Ya, bedakan nanti, bedanya itu nanti ketika barisnya kasroh maupun dhammah ya. Mungkin kalau fathah gampang ya kan, sod ya kan. Sya sama so itu udah jelas beda. Tapi ketika shi sama si, bedakan antara si dengan si. Kalau si ini berarti huruf sin. Tapi ketika si tebel. Si ya. Bukan sui ya. Hati-hati dia mentang-mentang tebel nih sui. Jadi hati-hati. Si. Ya. Biasanya huruf-huruf tebal itu agak-agak monyong terus mulutnya biasanya begitu cara bunyinya teknisnya ya. Si ya. Si ya. Monyongin dulu baru keluarin hurufnya. Si. Sama ketika kemarin kita belajar to ya. Wi. Zi. Tuh huruf-huruf tebal tuh ya. Ya. Kita bedakan nanti antara shi dengan sod ya. Mari kita latihan huruf shin dan sod. Kita talaki ya, saya bacakan, teman-teman ikutin ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dua kali ya, biar ajak, biar mantep bacanya. Syasha. Shi. Hati-hati. Karena bacanya kita melambat jadi seperti panjang. Shi.
Ya, hati-hati. Ini pendek semua. Enaknya sih bacanya cepet. Gitu. Tapi keluarin huruf tuh biasanya kalau baru-baru tuh agak berat ya. Nggak langsung bisa biasanya. Makanya dipakai tempo lambat. Beberapa yang tapi karena kelambatan ini akhirnya jadi mat. Ya. Sama seperti kalau kita kecil tuh Bismillahirrahmanirrahim tuh Bismillah jadi panjang semua hero. Nah, itu salah tuh. Karena kita pakai tempo lambat akhirnya jadi mat semua. Mat itu cara baca panjang. Ini kekeliruan. Semoga nggak diteruskan ya. Dulu begitu ya. A'udzubillah. Sampai Hirrahman aja jadi panjang. Jadi gitu ya. Kita akan baca dengan satu harokat ya, pendek-pendek ya. 1, 2, 3. Syasha. Syasha. Shi. Si. 3 kali ya. Shu. Ya, boleh dimonyongin, giginya rapetin. Shu. Shashishu. Soso. Perhatikan, kalau tidak ada hurufnya, maka hurufnya kalau tidak ada harokatnya, maka hurufnya disebut sod. Kalau tidak ada harokatnya, harokat itu fathah, kasrah, dan dhammah, dan sukun, maka hurufnya shin ya. Bedakan antara shin dan sod dengan sya dengan so ya. Bedakan huruf yang belum kejatuhan harokat dengan huruf yang sudah kejatuhan harokat. Mari kita lanjutkan. Si. Su. Nah, tebal tuh ya. Jadi nggak su lagi ya, tapi su ya. Su. So. Shall so. She. Shu. Nah, berat kan? Shu. Nah, oke. Gitu ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Shu. Shu pertama shu giginya rapet. Yang kedua agak tebal su monyong shu. Emang belajar makhraj begitu. Sampai tuh kalau belajar makhrajnya kita nih. Saya kalau lagi ngajarin makhraj nih ke murid-murid, sekarang lagi pandemi nih, mulut nih dimaskerin. Itu masker wangi itu habis belajar makhraj itu langsung. Kalau lagi ngajarin makhraj nih, bus keluar kan apa sih muncratan langsung ganti masker habis ngajar, ganti masker lagi. Boros tuh kalau ngajar makhraj ya. Oke, kita lanjutkan. Shall see shoe. Shall see shoe. Social. She. Potong-potong deh. She. Su. Ada kesulitan? Sulit. Sulit ya kalau ini kalau menemukan kesulitan berarti belajar. Kalau gampang-gampang aja ya udah aman ya. Karena nanti ada beberapa kita menemukan ketika idgham ya, hukum-hukum idgham. Ada idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Nah, itu hurufnya mirip-mirip tapi harus dimasukkan ke dalam hurufnya. Gitu. Makanya idgham itu maknanya itu memasukkan huruf yang sukun yang mati ke dalam huruf yang hidup ketika dia berdekatan. Ya. Nanti kita bisa aplikasikan kalau udah baca Quran. Oke, kita baca bareng-bareng ya.
Hitungan ketiga, baca basmalah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sha, sha. Sha, sha. Shi, shi, shi. Shi, shi, shi. Shu, shu, shu. Shu, shu, shu. Sha, shi, shu. Sha, shi, shu. So, so. So, so. Si, si, si. Si, si, si. Su, su, su. Su, su, su. So, si, su. So, si, su. Sha, so. Sha, so. Shi, shi, si. Shi, shi, si. Shu, su, shu. Shu, su, shu. Shall, si, shu. Shall, si, shu. So, sha. So, sha. Si, si, shi. Si, si, shi. Su, shu, su. Su, shu, su. So, shi, su. So, shi, su. Oke, kita lanjutkan dengan adabul mufrad sambil nunggu maghrib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di juz 1, kita masuk ke bab 8, yaitu Allah melaknat orang yang melaknati kedua orang tuanya. Ya. Ya. Allah melaknat, yang ada adabul mufrad boleh dibuka. Allah melaknat orang yang melaknati kedua orang tuanya. Kita definisikan dulu. Laknat itu apa sih? Pernah gak? Laknat lu. Gue laknat lu. Pernah gak? Gitu. Pernah dengar kata laknat? Kalau ini sebenarnya bahasa Arab nih. Iya, laknat itu bahasa Arab. Makanya ada istilah laknatullah alaih. Semoga Allah melaknatnya. Ini udah doain yang paling buruk udah paling buruk. Ya. Nih apa ya, doa yang paling buruk udah. Ya, salah satunya itu ada beberapa aliran yang sampai ibadahnya itu, nih aliran sesat ya. Ibadahnya itu melaknat di kunutnya, baik itu kunutnya maupun di tahiyatnya itu melaknat para sahabat. Belum pernah lihat ya? Nauzubillah min dzalik ya. Iya, termasuk itu. Dia melaknat Abu Bakar, Umar, Hafsah sama Aisyah. Anak Umar anaknya, Aisyah anaknya. Itu banyak itu. Itu nanti kita mundur, ntar ngomonginnya mundur. Ya. Jadi laknat itu bentuk jamak dari apa? Li'an. Nah, li'an sama la'anat ya. Artinya itu menyingkirkan atau menjauhkan. Maksudnya itu menyingkirkan dan menjauhkan dari rahmat Allah. Makanya disebut laknatullah alaih. Ala Abu Bakar, ala Utsman, ala Umar, Hafsah, wa Aisyah gitu. Tuh ada beberapa aliran yang begitu ya. Ngedoa ini begitu, doa ini tuh laknat. Jadi dia tidak mendoakan beberapa sahabat yang kita hormati ya. Itu dengan kalimat ini laknat ya. Maksudnya itu semoga Allah tidak merahmatinya loh. Itu udah paling buruk, doa paling buruk. Ya. Nah, dalam hal ini Allah melaknat. Nah, Allah udah nggak kasih sayangnya nih. Sama siapa? Sama orang yang melaknat orang tuanya. Gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Kita baca hadisnya. Ini ada ini hadisnya sahih, disebutkan di dalam kitab Al-Mishkah. Ya, nomor 4070. Di Muslim itu 35, Kitabul Adahi, ya, Adahi hadis ke-44 dan 45. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Umar bin Marzuq, ya. Umar bin Marzuq qala akhbarna, telah berkata akhbarna Syu'bah ya. Telah mengabarkan kepada kami Syu'bah Anil Qasim bin Abi Bazzah ya. Dari Qasim bin Abi Bazzah. An Abi Tufail. Dan dari Abi Tufail qala, telah berkata su'ila Ali. Telah bertanya Ali gitu ya. Nah. Hal hassukumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihin nas kaffah.
qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai' lam yakhussu bihin nas illa ma fi qirabi syaifi thumma akhraja sahifah fa idza fiha maktub la'anallahu man dzabaha li ghairillah la'anallahu man syaraka manaral ard la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man awa muhdithan. Nah, ya, kita baca maknanya. Ya, yang di merahin itu di Indonesia di boltin. Amr bin Marzuq memberitahu pada kami, Syu'bah nih perawi-perawinya ya, memberitahu kepada kami dari Al-Qasim bin Bazzah dari Abu Tufail, dia berkata, Ali itu Ali sahabat Nabi ya, Ali radhiyallahu anhu ditanya, suila, apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhususkan untuk kalian sesuatu yang tidak dikhususkan untuk semua orang? Ali menjawab, dia mengeluarkan lembaran darinya dan tiba-tiba di dalam hadisnya tertulis, Allah melaknat orang yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, ini kesirikan salah satunya. Jadi nyembelih tanpa menyembelih itu motong binatang ya. Ayam ya, ayam, kerbau, pokoknya sembelihan ya. Ya. Makanya di kita itu makanya jadi dihukumi bangkai sama ulama, tidak halal makanan itu kalau tidak disebut nama Allah gitu. Ayam yang dipotong di pasar yang masuk ke. Ah, itu kita jawab subhat itu kalau itunya muslim itu kita boleh. Karena kita tidak dihukumi itu. Yang dihukumi itu dianya. Dianya kenapa nggak baca bismillah gitu. Makanya kalau partai banyak itu ulama berbeda pendapat, ada yang sekali sembelih, nah, ada yang sekali sembelih langsung banyak gitu. Ya. Nah, yang lebih afdol satu kali kalau manual, ya. Kalau pakai mesin ya. Kalau pakai mesin ya sekali baca aja pakai mesin. Gitu. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ya. Terus apa lagi? Orang yang mencuri tanda-tanda batas tanah. Oh, ini tanah gue main patok-patok aja. Nauzubillah min dzalik, nih urusannya orang kaya. Orang yang banyak duit ya, orang yang banyak hartanya banyak ya. Atau bisa juga kalau sekarang ini udah jarang ya orang matok-matok tanah. Biasanya itu sekarang itu nuain sertifikat. Jadi tanah sengketa. Dibikin lagi. Ini udah ada suratnya, dibikin lagi suratnya sama dia. Dibayar advokat. Nah, sama nih dihukumi itu. Nih ini kena kurang lebih nih kena hadis ini nih. Matok apa namanya? Orang yang mencuri tanda-tanda batas tanah. Kalau sekarang udah nggak ada nih tanah dipatok-patokin udah pada punyanya. Nah, sertifikat ditua-tuain dia biar jadi sengketa. Oh, itu tanah gue tuh, dan terus naik ke atas ke advokat, bayar deh. Bos, gue menangin dong nih. Tuaan ini nih sertifikat gue. Padahal dia baru bikin kemarin ditua-tuain gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Terus selanjutnya siapa lagi? Orang yang menyakiti atau melaknat kedua orang tuanya. Nah, nauzubillah min dzalik ya. Sampai salah satu syekh di Saudi di Haramain berkata, ketika orang tuamu memelankan suaranya karena takut kau marah, bertobatlah, sesungguhnya kau sedang durhaka terhadapnya. Tuh, salah satu syekh Haramain. Jadi, karena orang tuanya udah takut sama anaknya, udah gak ada wibawanya, akhirnya dia memelankan suaranya. Jangan gitu ya, gitu sampai sebegitunya. Ada kan orang tua gitu. Kata syekh, sesungguhnya kau sedang durhaka terhadapnya. Makanya orang tua itu nggak layak takut sama anak. Kalau orang tua takut sama anak, udah aduh, gimana mau ngedidiknya ya kan? Kalau udah kalah gitu. Nah, dalam hal ini yang udah kena hukum ya anaknya, maksudnya udah kena hukum 7 tahun ke atas ya. 7 tahun ke atas kan udah dibelajarin, 10 tahun ke atas sudah dikenai hukuman. Makanya salah satunya nih, ini Allah melaknatnya tuh. Allah melaknat. Rahmatnya, kasih sayang Allah itu nggak dikasih. Terhadap siapa ya? Orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jangankan melaknat, nauzubillah min dzalik.
sampai orang tua kita ngecilin suaranya karena takut kita marah, itu kita lagi durhaka. Ya, nauzubillah min dzalik, itu kata Syekh ya, Syekh di Haramain. Terus Allah melaknat orang yang melindungi atau menolong pelaku kejahatan. Kita udah tahu nih, ini penjahat, dilindungin, harusnya dilaporin, harusnya. Atau pelaku narkoba, atau misalnya kita nggak kerjasama lah, kita nggak kooperatif sama petugas gitu ya, sama aturan-aturan yang sudah pemerintah buat untuk terjadinya kejahatan gitu. Wow, nggak tahu Pak, saya nggak tahu Pak. Padahal kelihatan, sono Pak, gitu misalnya. Ya, ya Allah melaknat orang yang melindungi dan menolong pelaku kejahatan ya. Semoga Allah lindungi kita dari hal-hal yang demikian ya. Salah satunya inti fokus bahasan kita yaitu Allah melaknat orang yang melaknati kedua orang tuanya. Ya. Seburuk apapun orang tua kita, sejelek apapun, serendah apapun, sengeselin apapun, hati-hati. Ya, kalau kisah-kisah tradisional banyak ya, sampai kisah Malun Kundang yang famous ya kan, nauzubillah min dzalik ya. Wah, apalagi sampai ada, kalau mau diambil kisah-kisah yang teladan itu, salah satunya itu Uwais Al-Qarni. Pernah dengar? Nah, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu disebutin di hadis Nabi. Umar itu pengen ketemu beliau. Udah disebutin, tapi Umar belum ketemu. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Udah disebutin. Doanya tuh mustajab. Gitu. Karena kenapa? Karena baktinya dia terhadap orang tua. Kalau kemarin kita durhaka kepada orang tua ya. Sampai ada sahabat nanya, kalau aku tawaf keliling 7 kali gendong orang tuaku, apakah aku sudah membalas jasanya? Belum, katanya. Belum seberapa. Tawaf dia keliling Ka'bah 7 kali nih buat ibadah, itu belum seberapa dibanding dengan rasa sakitnya dia melahirkan, mengandung dan seterusnya. Nih fokus sama ibu ya, dan bapak juga termasuk. Alhamdulillahirobbilalamin, segitu aja. Jika ada yang mau didiskusikan silakan. Sebelum kita tutup, seputar, kalau bisa sih seputar ini ya, seputar bahasan kita. Apa ada studi kasus atau boleh silakan diskusikan. Studi kasus. Sebenarnya itu kalau bahasa karma itu bahasa itu ya, Hindu Buddha ya, karma ya bahasa. Kita ini lebih apa ya, saya lebih sukanya nyebutnya kafarat. Jadi dosa-dosa kita terdahulu ya. Makanya orang sakit itu Rasulullah itu ngedoain itu la ba'sa tahurun insyaallah. Orang sakit dibilang sama Rasulullah, nggak apa-apa, semoga menjadi pensuci dari dosa-dosa. Makanya ulama, orang-orang soleh terdahulu itu kalau seminggu aja nggak sakit kepala, istighfar banyak-banyak. Jangan-jangan Allah lagi. Jadi kalau terlalu banyak nikmat itu khawatir kalau orang soleh itu. Kalau lagi banyak nikmat, jangan-jangan Allah lagi. Ya makanya gitu. Boleh ada. Kayak kesakitan itu salah satu tanda kalau Allah lagi mengampuni kita. Iya, kalau kita, ini diisinya dengan akidah. Makanya orang-orang yang diberi sakit, dia bersabar, dia berbaik sangka terhadap Allah. Ini baik sangka kita nih terhadap Allah. Bukan malah kita. Makanya salah satu penyebab susah kita itu adalah ngurangin dosa gitu. Ini adalah husnuzon kita berbaik sangka kepada Allah terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita, hal-hal yang tidak ngenakin hati. Bahkan sunnah lagi, Rasulullah itu kalau lagi nggak enak hati, sedih, gulana tetap mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Berarti Rasulullah lagi nggak enak hati. Tapi kalau lagi senang, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat gitu. Sama-sama memuji Allah. Dalam kondisi apapun tetap memuji Allah.
Ya. Kalau kita kan wah udah kayak yang bener ya kan. Ujian Apa lagi, salah dan dosaku ya Allah. Banyak sabrak dosa kita. Ucapan udah kayak orang paling suci sedunia. Apa salah dan dosaku ya Allah. Ya, na'udzubillah min zalik, ya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Udah apa? Ada nggak sih? Apa? Ada Kalau nggak sih? tutup baru nanya. Iya boleh, apa-apa. Dari Atau mau di belakang panggung? Di belakang Maka, panggung. ya itu kan sebenarnya kafarat itu kalau misalnya kita jadi orang tua dulu mungkin waktu kita kecil kita Oh. lupa, belum sadar, ilmunya belum cukup, belum paham, ya kita memberontak lah ya kan. Iya. Tapi setelah kita pelan-pelan jadi orang tua baru kan kita udah bisa ngeliat ya anak-anak kita sih. Kayaknya kayak gue juga atau kayaknya kayak Ya bisa jadi kalau dalam kondisi prasangka bisa jadi. Tapi apa namanya? Kenapa kita berprasangka kalau kita dulu tuh buruk, sekarang punya keturunan yang buruk? Ya karena kita prasangkanya kita dosa-dosa ya kan. Dosa kita kali dulu begini jadi punya anak begini. Makanya cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat minta ampun ya Allah, jadikan anakku soleh ya Allah. Buat aku menjadi tauladan ya Allah gitu kan. Karena dia mau nyontoh siapa lagi? Bapaknya, emaknya udah, ya kan? Mau nyontoh siapa lagi? Nggak ada. Kali dia mau nyontoh orang di luar jalanan. Kalau dia banyak di luar ya, nanti subhatnya itu lingkungan. Subhatnya itu lingkungan kita pun, siapapun, anak kita, subhatnya itu teman-teman ya. Subhat itu rancunya pemikiran. Oh nggak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Tenang aja gitu. Akhirnya menganggap dosa itu. Makanya ahlus sunnah itu akidah itu diisi dengan khauf war roja. Rasa cemas takut masuk neraka sama roja. Berharap surga. Allah itu Maha Pemurah. Itu harus seimbang itu. Kalau nggak seimbang nanti kita bikin dosa terus. Udah tenang aja. Allah Maha Pengampun, udah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga gitu. Hanya di lautan ya. udah mampir sebentar ke neraka nggak apa-apa lah. Gitu. Karena ada orang yang subhat begitu ya kan. Wanta kita bikin party di neraka nauzubillah min dzalik. Kita bikin event nauzubillah min dzalik ya. Kita berlindung dari yang hal demikian ya. Orang ada hadis menjelaskan itu paling ringan siksaan di neraka itu dipakaikan sendal dari neraka, ubun-ubunnya mendidih, dan dia menganggap siksaan itu paling keras buat dia gitu. Nggak ada manusia yang disiksa sekeras gue gitu kalau bahasa kita. Itu paling ringan. Makanya kita selalu berlindung dari hal demikian. Ya. Nauzubillah min zalik ya kan, kita selalu berlindung ya min sakhatika wan nar, kita dijauhkan dari ya kan ya kan gitu kan. Allahumma innas alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga tuh. Wa na'udzu, dan aku berlindung dari sakhatika wan nar, sakhatika siksaanmu neraka. Berlindung jangan sampai sedikit aja. Ya udah dari situlah dibenahin diri kita. Karena akidah itu dua itu. Ada orang yang akidahnya cuman takut sama neraka doang. Jadi kenceng. Wah, dikit-dikit nggak boleh segala macam ya kan, kenceng. Wah, galak deh ya kan. Makanya jadinya khawarij karena dia tidak ada pengharapan terhadap rahmat Allah itu sedikit, lebih banyak khawatirnya. Akhirnya dia galak. Atau jadi sekuler atau liberal, ya, atau sururi kalau bahasa Arabnya, dikit-dikit nggak apa-apa, karena terlalu mengharap, ya, hah? Alhamdulillah apa? Nggak ada temen gue kalau ngomong alhamdulillah tuh alhamdulillah. Itu mah yang modelnya assalamualaikum gitu ya berarti ya. Bahasanya sama aja. Kita tutup dulu ya. Kita tutup deh. Assalamualaikum. Nah kita obrolin di luar panggung deh itu. Kita obrolin di luar mimbar, oke? Mari kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Yang membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل